kisah inspiratif dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan di antaranya ini adalah salah satu bintang tamu sekarang ini yang sangat banyak memberikan Kebaikan, Masya Allah. Presiden Amerika. Namanya Masya Allah. Manggilnya Bang Mas Bang, apa nih? Atau Mister? Mister Ronald Reagan ini. Iya. Terjadi kecelakaan ya kan? Ya, Tahun berapa? Itu tahun 2005. 2005 kecelakaan. Itu waktu Kecelakaan. usia berarti? Itu masih duduk di kelas 3 SMA. 3 SMA. SMA. Motor kecelakaan. Kecelakaan kapal, Pak. Kapal, ya. Kapal laut. Iya. Jadi tadi sempat cerita di Palembang, bener Iya, kan? betul. Palembang naik kapal laut itu mau kemana? Dari mana ke mana? Dari seberang ke seberang. Sebenarnya itu mana kemana? Jadi di kampung saya itu perbatasan, Pak ya. Perbatasan. Sungai yang membelah suatu daerah. Di seberang ini bagian Lampung, di seberangnya bagian Palembang. Mau ke Palembang. Jadi jaraknya itu tidak jauh, hanya sekitar 2 kilo. Tujuannya mau? Tujuan itu dari seberang kampung saya ini ke seberang sebelah sini, di seberang sebelah Lampung ini, di sini lengkap. Ada pasar, terminal, segala Kebutuhan lah ya. kebutuhan lah. Jadi Aja di ya. kampung sebelah saya ini tidak ada. Jadi setiap kebutuhan apapun harus nyebrang. Jadi bolak-balik seperti itu. Setiap hari Setiap berarti hari. kalau ada kebutuhan ya. Bahkan sekolah pun SMA adanya di seberang. Atau SMP pun ada di seberang. Di kampung saya ini cuma ada SD, sekolah SD. Jadi dulu sekolah pun saya pun nyebrang pakai kapal. Itu Nyebrang mau bolak-balik. sekolah pada saat itu? Itu tidak ini, pas ini ada salah satu saudara minta anterin ke seberang. Nah, itu posisinya malam, Pak. Malam, Iya, gelap malam. dong? Iya, sekitar jam 2 malam gitu kan. Ya Rob, 2 malam dini hari. Malam, betul. Betul. Penasaran Lu lagi juga. mau ngapain? Jam 2 dini hari itu mau karena- ngapain sampai harus Karena keluarga saya ini mau pulang ke kota seperti itu kan. Jadi harus pagi. Kalau tidak pagi ketinggalan mobil dari kampung seberang ini. Jadi saya harus pagi-pagi nganter jadwalnya kan ada jadwal seperti itu. Oke, kondisinya ketika nyebrang jam 2 pagi tiba-tiba qadarullah jatuh. Ya, Kebalik begitu maksudnya? sudah saya antarkan penumpang ini Pas mau apa tuh pulang. saudara ini ke terminal ataupun di tempat mobil, saya arah balik. Oke. Nah, begitu arah balik tuh saya sendiri bawa kapal Oh, yang itu. bawa sendiri. Bawa sendiri. Iya. Emang punya kapalnya atau gimana? Itu punya om saya, paman Bentar, saya. itu perahu motor dong ya. Ya, perahu, Maksudnya perahu boat kecil ya. lah, perahu yang kecil. perahu kecil itu muatnya paling sekitar 10 orang atau 15 orang. Jadi ngidupinnya pun harus pakai di engkol, pakai gensin itu kan. Yang gitu. Iya, kalau di engkol seperti ini kan. Oke. Nah, seperti itu. Oke, jalan. Nah, jalan, setelah di perjalanan, tengah perjalanan itu kan gelap, saya pakai senter tuh malam-malam. Tiba-tiba kapal saya ini seperti ada kerusakan, tapi mesinnya ini kan masih menyala. Tidak saya matikan mesinnya, Masih nyala. masih nyala. Tapi berhenti. Iya, itu masih saya kecilin aja apa tuh gasnya. Pikir saya kalau saya matikan, mungkin saya tidak ada tenaga lagi untuk nyalain mesin ini. Karena untuk nyalain mesin ini harus dengan tenaga yang Tenaga, ya. kuat, begitu kan. Saya kunci saja. Begitu saya ke belakang, saya itu salah injek, Pak. Keinjek roda yang berputar di belakang itu. Di situ pun ada pakunya. Pakunya itu udah apa tuh? Ya kalau kena ini memang berbahaya. Jadi begitu saya mau ngecek ke belakang, malah saya terpleset. Masuk. Ke bawah. Ya, aja ke bawah. Ke bawah. Jadi kaki saya yang amputasi ini di atasnya paku yang seperti kipas. Begitu, Pak. Iya. Saya terpleset, saya teriak. Di tengah laut Iya, sendiri di tengah laut. Gak ada yang denger kan? Nggak ada yang dengar ya Kayak malam-malam. masuk blender berarti. Iya, seperti blender seperti itu kan. Begitu kaki saya ini digaruk dengan apa tuh dengan kipas itu. Ya saya darah itu muncrat-muncrat semua ke muka, kemana segini-gini aja kayak dilemparin orang gitu ya. Kayak dilemparin orang pakai apa gitu kan. Itu padahal daging semua. Begitu sampai ke tulang, itu sudah suaranya sudah berbeda lagi. Seperti kayu ini palu mukul kayu gitu ya. Tak 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 tak. Nah, seperti itu kan. Terus berhentinya tuh gimana? Nyangkut? Berhentinya itu kapal itu kan begitu saya ngeliat ke depan itu kapal itu udah kayak ular begini jalannya. Nggak ada yang ngarahin Kesana soalnya. kemari, kesana kemari. Yang saya pikirkan kapal ini takutnya nabrak rumah orang ataupun nabrak benda keras kan tenggelam. Itu sangat berbahaya begitu. Begitu saya lihat kapal itu sudah nggak karuan. Nah di samping kapal saya itu ada kapal yang sudah rusak kan. Saya lihat kapal saya itu sudah ngarah ke kapal yang rusak gitu kan. Dalam hati saya kapal saya ini nabrak nih. Padahal saya masih luka nih, mesinnya masih menyala, masih terjepit. Pikir saya ini nabrak, perahu saya pecah, saya tenggelam. Tapi yang anehnya kapal saya itu begitu pas mau nabrak kapal yang rusak itu belok, Pak. Belok seperti ini. Pas di pinggir kapal. Kayak yang ada yang ngebelokin begitu. Ngebelokin langsung nabrak Berhenti? pantai pinggiran kan. Berhenti dong. Berhenti. Saya langsung pingsan. Begitu pingsan, Darahnya keluar Iya. banyaknya. begitu saya pingsan, saya ngeliat kaki. Belum ada rasa sakit, saya nggak percaya saja. Waduh,
kok kaki saya putus, nggak ada kaki gitu. Oh, dia memang udah hancur lah ya. Hancur, Kena blender ya. langsung putus di tempat. Begitu kejadian itu. Saya melihat kaki saya yang amputasi itu kan ada di samping saya ini. Saya lihatin begitu saja. Ya Allah, kata saya, tolong bangunin saya dari mimpi. Saya merasa itu mimpi. Nggak bakalan mungkin saya ini bisa kehilangan kaki. Terus saya, ya Allah, bangunin. Perasaan saya bikin bangun. Oh, ini mimpi, saya anggapkan seperti itu. Lama-kelamaan nyat-nyut sakit. Sakitnya luar biasa. Mana kaki ini terendam. Begitu saya buka kaki saya sebelah ini. Yang sebelah ini telapaknya pun ke atas begini. Dari bawah sampai ke atas ini luka semua. Tubuh saya ini sebelahnya luka semua ini. Patah dan sini pun patah. Yang cuma bergerak hanya tangan kanan saja. Ini pun patah. Kelihatan semua tulang-tulangnya di sini. Begitu semuanya patah, saya terkapar begitu. Nah, itu pingsan berarti kan? Iya, sakit itu kayak daging disilet-silet begitu kan. Pasti sakit. Rasanya setiap detik itu sudah daging. Sakitnya luar biasa. Mana saya terjepit di dalam itu kan saya nggak bisa bergerak. Nggak bisa gerak, kejepit itu Terjepit tadi yang begitu kan. ya. Air itu sudah penuh di dalam perahu saya itu, sudah warnanya merah semua. Daging di kiri kanan saya ini sudah begini-begini semua, banyak sekali. Kaki itu saya pegang, saya peluk begini kan. Mau saya sambungin udah nggak bisa lagi, kata saya kan. Ini takdir saya, kata saya. Nah di situ saya berdoa, ya Allah, matikan aja saya sekarang. Tapi nggak mau mati-mati kan, begitu pengen minum, saya minum aja air itu kan, saya minum air itu, saya minum terus kan. Istilahnya seperti itu. Saya berdoa di situ pengen mati saja. Jangan sampai saya dihidupkan. Kalau misalkan saya masih hidup ya percuma juga, saya tidak punya kaki. Mungkin jadi beban untuk orang banyak, kata saya kan seperti itu. Jadi saya berdoa saja di situ. Tapi nggak mau, Pak. Istilahnya masih dikasih napas begitu kan. Sampai subuh itu saya sudah beberapa jam di situ kan, menam sakit, menandi. Hasilnya terang, suasana itu terang. Saya berharap ada kapal yang lewat kan, saya nggak bisa teriak. Kalau teriak ngomong sedikit sakit, kayak urat tuh ketarik ke atas kan. Ada kapal yang lewat, saya angkat aja kaki saya begini, nggak teriak saya taruh lagi, lewat lagi kapal. Nggak langsung Nggak ada langsung. Setelah yang kedua ada tuh lagi tuh kapal lewat, suami istri tuh, istrinya di depan, suaminya pakai kapal. Masih sempat teriak saya, tolong, kata saya begitu kan. Oh, langsung disamperin sama ini kedua suami istri itu kan. Begitu disamperin, istrinya di depan itu melihat langsung pingsan. Istrinya pingsan? Istrinya pingsan. Karena lihat kondisi... Kenapa, kata suaminya. Waduh, itu kenapa tuh, luka semua tuh, berdarah semua, kakinya nggak ada katanya. Nggak usah tolong katanya. Ntar kita kena salah, karena kan nggak ada orang di situ kan. Iya. Itu, jadi langsung pergi aja kapal tuh kan. Dan Pergi hasil yang nolong siapa? Alhasilnya itu ada ibu-ibu seingat saya. Dia masang jaring ikan begitu, tapi ujung jaringnya ini pas di arah perahu saya, perahu kapal saya itu kan. Tolong Bu, kata saya. Kenapa, katanya. Dia nggak tahu kalau saya akan kecelakaan seperti itu. Tunggu, katanya. Dia saya narik ikan kan. Sampailah dekat ke perahu saya. Kata saya, Bu, kaki saya ini nggak ada. Langsung pingsan juga, dia kan teriak. Waduh, katanya. Tunggu ya, saya manggil orang dulu ya, kamu masih kuat nggak gitu kan. Langsung pergi juga ibu tuh kan. Pergi. Nah dari si ibu pergi sekitar beberapa menit. Di situ kapal, seluruh kapal tuh dari jarak jauh tuh banyak tuh kapal. Mau nyamperin ke saya. Waduh, ini pertolongan, kata saya kan. Begitu saya banyak yang datang. Ada guru saya dulu kan, guru SMP saya dulu kan. Langsung meluk saya begini. Diangkat? Enggak, dipeluk saja. Karena saya nggak mau saya dikeluarkan. Apabila saya ditarik, sakit. Iya. Jangan pegang saya, kata. Peluk aja saya, kata. Pegang aja begitu, nggak boleh ditarik. Kalau ditarik sakit. Terjepit. Jadi ditanya, masih kuat nggak? Kayaknya saya nggak kuat bertahan. Ya udah, katanya, kita bawa ke pasar tempat saya nganterin saudara tadi kan, di pasar itu. Di sana itu minim sekali untuk pengobatan, rumah sakit tidak ada ya. Di kampung saya itu rumah sakit besar tidak ada, hanya sebuah klinik kecil begitu kan. Alasan itu saya dikasih, mau diinfo saja tidak dapat lagi nadi saya, dikasih obat aja anti sakit. Sedangkan jarak dari kampung itu ke Palembang itu dulu itu susah ditempuh karena jalannya jelek. Dari pagi sampai ke Palembang itu malam. Jadi orang-orang di pasar tuh kumpul ngeliatin saya. Datang tim SAR akhirnya? Datang semua orang-orang keluarga saya datang belum. Ada yang sudah minta maaf, ini saya minta maaf, banyak yang minta maaf, kan kedengeran saya begini aja nafas begini kan. Alhasilnya saya lihat kayaknya ini diberi ini juga, kata saya kan, kok pada diam saja, orang sudah ini pasrah, meninggal atau orang seperti itu. Jadi saya bisikin aja ke saudara saya, tolong bawa saya ke kota. Apabila saya meninggal di jalan, mobil balik aja, kata saya kan.
berarti kan ada pergerakan, jangan saya ditonton seperti ini. Ada ikhtiar ya. Iya, jadi semangat semua kan. Udah, ambil mobil. Ada mobil, begitu orang-orang mengangkat saya itu, di situ orang banyak ini pada nangis semua kan. Saya begitu ditarik tuh teriak, Allah Akbar, tarik. Darahnya sampai muncrat semua. Ya itu kan tulangnya keluar. Begitu. Langsung dibawa ke ini, ke mobil. Begitu di mobil itu yang lebih sakit lagi. Jalannya jelek. Oh, Goyang-goyang. Kaki saya sama aja digini-giniin. iya. Saya minta resep lagi, mampir di setiap klinik, kata saya, minta obat anti sakit, minta yang terbaik, kata saya kan. Langsung begitu ada klinik, Pak ini bertahannya cuma 2 jam, katanya. Disuntik tuh, walaupun ini kan nggak sakit tuh, ada anti rasa sakit itu kan. Begitu saru, kata saya sakit lagi, mampir lagi, sampai ke Palembang tuh maghrib, ini malam, jam 8 malam, sudah disediakan itu apa tuh, ini ruangan buat saya kan. Di situ saya dirawat. Amputasi dirawat, dibersihkan di sana. Di sana dibersihkan, amputasi yang dibersihkan kan. Luka-luka saya ini diobatin semua begitu kan. Oke, setelah diamputasi apa? Kesehariannya apa? Setelah diamputasi itu saya tidak ada kegiatan, Mas. Kegiatan itu masih murung, terpukul, frustasi besar yang sangat luar biasa, frustasinya itu. Yang terpikir di dalam pikiran saya hanya mati, pengen mati, bunuh diri. Ngomong sama orang enggak, ketemu sama orang malu, perasaan itu mau mengakhiri hidup. Jadi setelah pulang dari rumah sakit itu enggak langsung pulang ke kampung, saya ngontrak dulu, pengen menghindari orang-orang kan. Jadi dibujuk rayu, ayo pulang, enggak, saya ngontrak aja. Sendirian saya ngontrak di sana kan. Singkat cerita ketika ada keinginan bisa jalan dong. Ya. Ya kan? Keinginan bisa jalan. Cara ikhtiarnya gimana? Terus juga ngelihat kondisinya, gimana? Ya. Itu di usia berapa dan apa yang membuat saya harus survive, saya harus menjalani hidup? Ya, itu terpikir saya. Kenapa saya harus begini terus, kata saya. Sedangkan saya walaupun nggak punya kaki, masih ada kaki sebelahnya. Walaupun masih sakit, kata saya masih punya pikiran. Suatu saat saya harus punya istri, kata saya kan seperti itu. Bagaimana caranya? Di situ saya berpikir terus, mutar otak bagaimana caranya saya ini bisa bangkit. Nah, seperti itu. Alasannya saya terpikir untuk membuat kaki palsu. Saya harus punya kaki dulu ini, baru bisa, yang saya pikirkan bisa terwujud seperti itu kan. Saya nyari besi-besi dulu, Mas. Saya bengkokin besi-besi yang tebalnya segini, saya bengkokin, ngukurin lingkaran ini kan. Besi-besi apa saya pakai kan, begitu saya pakai kan, dipakai sakit, nggak enak. Cuman kelihatannya seperti kaki. Gara-gara ada teman ngajak jalan, kata saya, ayolah jalan. Saya buat dulu kaki kan, tapi masih pakai tongkat. Begitu pakai tongkat, kakinya nggak nyaman. Kata saya sakit. Saya lepas aja kakinya. Kata saya, buang di mana nih kaki ya, kata saya. Saya nyari masjid, saya masukin dalam beduk. Iya. Saya masukin aja, gak kuat saya makainya kan, sakit. Saya masukin beduk, udah, kata saya mau pulang ya. Pulang lagi, aduh, kata saya, gimana cara buat kaki? Apa aja dari kayu saya buat segala macam. Berarti udah mulai bikin kaki? Udah mulai bikin kaki. Buat kaki ini prosesnya panjang. Bisa 2-3 tahun saya sampai bisa jalan seperti ini. Tidak mudah. Artinya seperti itu. Makanya anak-anak yang saya ajarkan buat kaki palsu ini, kalian saya ajarin dalam waktu 1 bulan, 2 bulan kalian bisa. Saya 3 tahun, kata saya. Itu ngeliat di mana? Di YouTube? Apanya? Ya di YouTube, di apa tuh, dengan membaca kondisi sendiri, dengan apa tuh kita rasakan kita sendiri, karena saya yang mengalami. Jadi begitu saya buat produk, saya mencoba kan, karena setiap orang amputasi sama, seperti itu kan. Nah, jadi di situ saya mulai bangkit. Boleh lihat nggak? Oke. Boleh ya? Nah, kalau kakinya seperti ini. Nah, sendiri bikin ya? Ini kan bisa. Ini udah bikin Ya, sendiri? ini sudah bisa bikin sendiri. Awalnya yang dibuat tuh bahannya apa? Bahannya itu dari fiber, kalau tabungnya dari fiber. Ini nyambungnya ke ujung pangkal paha? Ke ujung amputasi. Di sini. Lebih pendek lagi, Mas, Di sini? saya. Lebih pendek lagi di sini saya. Pangkal, sisa cuma 2 jari. Amputasi ini sisa 2 jari. Dari pangkal itu bisa menggerakkan? Bisa menggerakkan. Kelebihan kaki yang kami buat ini, itu tidak memakai ikat pinggang. Begitu masuk amputasi kita ke dalam tabung ini, ditarik sekuat kan tidak bisa lepas, tidak bisa lepas. Oh iya? Ada tombolnya yang begitu tombol itu dipencet, baru dia bisa lepas. Oh gitu? Iya, di situ lah. Boleh lihat mana Iya. tombolnya? Di bagian sini tombolnya, Pak, ada. Itu dia ngejepit ke badan berarti? Iya, ngejepit ngejepit. ke... Di sini kan ada tombolnya di sini, nah. Ada tombolnya. Tombol baru bisa lepas. Baru bisa lepas. Mau ditarik Scott pun juga Iya. nggak bisa ya. Padahal yang waktu itu terputus masih daerah sini ya, cuma amputasinya sampai amputasinya sini. sampai sini, Oke. seperti itu. Jadi ini bisa, ya alhamdulillah, kaki ini sampai ke luar negeri saya pakai. Pesannya ya sampai ke luar negeri. Artinya pesanan pun sampai Sampai ke luar negeri ke ya, Asia. dipresentasikan ini. Iya. Oh, syok. Kita berarti ya berikhtiar menjalankan hidup, akhirnya bikin kaki palsu sendiri, Iya. belajar sendiri otodidak,
Dan akhirnya dipasang sendiri. Betul. Dan sekarang apa? Saya lihat tadi teman-teman juga pada datang, ternyata semua hampir pakai semuanya Hampir pakai. Yang semua. dibikinin semua ya? Iya, hampir Dibikinin semua. atau mereka dijadikan gimana? Saya yang saya buat dulu kaki mereka, saya ajak gabung. Ayo kalian, karena saya menderita duluan. Kalian baru. Jadi sebelum kalian terjatuh lebih dalam, Bisa konsultasi. kalian sebelum jatuh ke dalam, lebih baik kalian saya kasih nasihat dulu. Jangan sampai kalian tuh sama seperti saya awal-awal saya amputasi begitu kan. Jadi mereka yang baru-baru amputasi tidak mengalami Down. Depresi. down seperti gitu ya? saya. Nah, saya selamatkan dulu mental mereka nih kan. Mental. Nah, setidaknya bisa membantu lah seperti itu kan. Dan memang ada komunitasnya juga. Ya, maksudnya Iya. kalau orang yang gini, misalnya kita mau menghubungi Bapak kemana itu emang Ya, udah ada ya ini bisa. ya. Jadi kan teman-teman ini oke, dikasih Allah kemampuan lah ya, kemampuan untuk akhirnya bikin kaki palsu semua nih. Iya, bikin. Mereka ini semua jadi pengrajin kaki palsu. Mereka jadi pengrajin semua. Jadi mereka yang tinggal kayak di Jawa, di Sumatera, di daerah lain mereka sudah bisa menjual kaki palsu itu di daerah mereka masing-masing. Seperti itu kan. Jadi bisa mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Yang ngajarinnya awalnya dari Ya, Bang Ronald saya ini. yang ngajarin. Jadi Mereka ini dapat kasih kaki palsunya juga free dari Bang Ronald. Iya, PRI, Pak. Ya, kita juga PRI itu dibantu dengan sebuah lembaga Las Rabani. Oh, Masya Allah. Ketika ada teman-teman ya yang kadarullah kecelakaan, lalu pengen punya kaki palsu dibantu sama Bang Ronald Reagan, tapi dibantu juga sama Las Rabani untuk akhirnya free. Iya, akhirnya PRI seperti itu. Dulu tuh sebelum dengan Las Rabani itu saya kesulitan untuk mencari donasi, cari dana tuh sangat sulit sekali. Jadi orang melihat saya itu, wah ini anak nih bisa dibantu Bang Ronald. Begitu datang ya kita juga keterbatasan saya juga untuk membantu teman itu kan ada batasnya juga karena kita juga bukan orang lebih. Saya melihat juga yang bisa dibantu, saya bantu. Misalkan saya ada penjualan yang agak tinggi, saya subsidi silang saja. Ini Bapak ini beli sekian, mungkin saya sisihkan aja untuk beli bahan Bapak ini nantilah. Oke. Alhasilnya saya bisa buatkan kakinya seperti itu. Tapi kelamaan namanya di media sosial orang banyak. Rame. Oh, orang Sampai Singa luar banyak. negeri ya. Ya banyak itu pengen minta semua. Gimana caranya Pak biar dapat kaki palsu gratis? Saya usahakan lagi, silakan kumpulkan datanya. Di situ pun saya tidak punya donatur. Nah di situ saya ketemu Las Rabani. Sini Pak, coba kami bantu Pak. Bapak untuk teman-teman yang membutuhkan. Ya alhamdulillah kata saya, terima kasih Pak. Dari Las Rabani juga kami dikasih tempat tinggal. Tempat tinggal itu sebuah ruko, tempat workshop kami dan diberi kami satu rumah 2 lantai dari Las Rabani. Kenyamanan kami, alhamdulillah teman-teman lebih nyaman sekarang tempatnya. Jadi tempat tinggal itu sekaligus workshop pembuatan kaki palsu. Pembuatan kaki palsu dan juga tempat tinggal. Jadi kami tempatnya kan harus banyak. Soalnya di rumah saya itu isinya banyak orang Pak. Pengrajin semua. Dari keluarga, karyawan dan segala macam. Jadi saya harus fokus bagaimana saya bisa mencari penghasilan. Satu buat ngasih teman-teman ini kan. Teman-teman ini kan setelah saya ajarin kaki saya kasih uang lagi. Kalian belajar buat kaki, saya gaji. Nah seperti itu kan. Baik pun yang di rumah seperti itu. Jadi tugas saya ya bagaimana caranya biar di rumah itu bisa tentram saja. Sehari dalam sehari itu menghasilkan berapa kaki? Oke. Dalam sehari itu kita tergantung pesanan, begitu kan. Misalkan pesanannya 1, 2, 3, ya bisa sampai 10 kaki pun per bulan bisa. Karena kami orang banyak, 30 per bulan pun saya bisa untuk membuat kaki palsu seperti itu. Karena saya juga sistem dipanggil. Kadang-kadang nelpon, Pak, saya mau buat kaki palsu tapi di tempat di daerah saya ada, tapi saya pengen Pak Ronald yang buatnya. Bisa nggak Pak datang? Saya diundang. Dibelikan tiket pesawat, diongkosin, saya terbang. Nanti dari situ sudah tahu semua. Jadi orang-orang pada nelpon semua, Pak datangin saya Pak. Jadi saya itu jarang di rumah. Hampir dalam 1 minggu itu saya terbang 3 kali. Misalkan hari ini ada di Bali, besok tuh saya sudah ada di Aceh. Besoknya saya ada di Kalimantan. Anak-anak di rumah ini standby untuk yang datang ke rumah. Jadi saya atur juga begitu kan. Pakai kaki palsu saya jalan berkilo-kilo kemana-mana. Begitu datang ke rumah yang kita buatkan kaki palsu, kita sudah dianggap keluarga segala macam. Jadi banyak sekali saudara angkat, anak angkat dan segala macam. Jadi hikmahnya ada di situ. Di situ baru saya sadar. Wah ternyata ada sebuah hikmah yang Allah berikan ke saya. Mungkin kalau saya tidak seperti ini, mungkin saya
ya bisa dibilang kan nggak tahu. Betul. Apa kita ngikut orang-orang yang Betul. seperti itu kan. Tidak bisa memberikan akhirnya kebaikan ya, seperti ini, ya kan? ya memang rasa penyesalan tuh ada boleh. Sifat manusia kan seperti itu. Tidak ada orang yang baru kecelakaan langsung tertawa, saya kecelakaan. Ya, tidak ada. Saya pastikan orang yang baru amputasi kehilangan anggota tubuh itu pasti sedih, pasti kecewa, frustasi pasti ada. Wajar sedih itu ya. Tapi kalau kita yang sudah mengalami, buru-buru kita kasih nasihat. Buru-buru kita tekankan, aman Pak, bisa jalan, ini sudah terjadi, jangan disesalin. Bapak nangis aja nggak bakalan tumbuh kakinya. Misalkan Bapak nangis, oh tumbuh, dia bisa tumbuh, saya sudah nangis duluan Masya kata Allah. saya. Iya, Nah di situ baru dia dalam hitungan 1 jam, 2 jam, oh semangat lagi saya Pak katanya. Nanti saya buatkan kaki Pak, bisa jalan, wah semangat. Gitu Itu kan. ketika diberikan kaki palsu, itu udah berapa lama untuk adaptasi bisa jalan? Biasanya tuh 1 hari. Oh langsung ya, semudah Iya. itu ya. Saya targetkan. Karena udah custom itu ya. Karena saya berpikir, saya sekarang jadi pembuat kaki palsu untuk memanjangkan usaha saya ini sampai saya tua tidak bisa bekerja. Hanya produk saya yang harus, kualitasnya harus saya jaga. Kan harus latihan otot kan? Iya harus latihan otot Pak. Latihan otot dan juga kaki yang kita buat kan harus memang presisi seperti itu. Memang awal-awal dulu saya buat itu ya mungkin jelek segala macam. Tetapi di situ kan kita jangan menyerah. Perfect. Iya Disempurnakan betul Pak, terus iya. ya. Kita mungkin dijelek-jelekan juga dengan orang-orang juga segala macam. Biarin saja. Itu untuk membuat kita bangkit. Kalau jangan kita merasa. Iya. Jadi begitu orang komplain segala macam, ya kita harus semangat lagi. Oh berarti ada yang salah, kita rubah. Iya. Berarti itu. Nah yang menarik tadi kalau nggak salah waktu ngobrol bahkan bisa sampai main bola juga ya kalau nggak salah. Iya betul. Bola juga. Bisa main bola, berarti Bisa. dia bisa lari dong? Iya ada. Bisa Kalau- nendang? Bisa nendang yang di bawah lutut bisa lari, bisa jungkir balik. Wah, bisa sholat, bisa apa? Dari kaki orang kata orang kan nggak bisa sholat pakai kaki. Kita buka ide lagi. Malam-malam pikir gimana caranya kita buat kaki bisa sholat biar tidak dilepas. Oh Kita iya, buat. kita sering lihatnya ketika orang sholat tuh harus dibuka kan? Buka. Sekarang Soalnya tidak buatan lagi. Mr. Ronald Reagan ini Luar nggak harus biasa dibuka. ya. Bisa. Tetap untuk ibadah. Iya, itu. Bayangkan ya, maksudnya bila kita nggak menyerah, terus berikhtiar, jangan lupa berdoa. Apa namanya? Ini menjadi pahala jariah yang luar biasa kan? Setiap orang melangkah. Setiap langkah ke masjid kebayang. Iya, bayangkan amalan Jadi Bang Ronald dengan dan juga cara teman-teman. itulah ya Allah meningkatkan derajat seorang. Derajat, iya. Dari yang disangka musibah menjadi rasa syukur ya. Iya, Dan juga walaupun tidak akan memutuskan rezeki kita, Pak. betul. Begitu. Ajib. Pernah sekali pikiran saya di waktu orderan kaki itu nggak ada, saya sudah berpikir, waduh bulan depan nih kayaknya nggak ada kaki masuk. Besoknya ada yang nelpon, Pak beli kaki Pak. Di situ saya selama hampir 20 tahun membuat kaki palsu, tidak terpikir ini nggak ada yang misalkan saya berpikir, waduh besok ini gimana cari uang atau waduh sepi. Ada aja. Tapi bukan berarti Bang Ronald Reagan ini bersyukur ketika ada orang amputasi, nggak begitu kan? Ya sama kayak dokter lah, kan nggak berat proses. Bukannya berarti ya mengharapkan orang kecelakaan, enggak. Tapi ketika ada takdir yang ditakdirkan orang kecelakaan, ya kita bisa memberikan kebaikan di situ gitu kan. Jadi uniknya di situ sebuah kaki palsu. Banyak juga yang minder. Waduh, pakai ini sebelum pakai kaki itu banyak. Dan memang ya kaki palsunya mungkin itu hal kedua. Yang pertama beliau memberikan itu yang memberi Mental. semangatnya itu. Mental. Itu nggak bisa dibayar dengan uang ya. Benar. Nasihatnya supaya dia tetap hidup, supaya tetap bekerja. Dan sekarang alhamdulillah juga udah menikah juga akhirnya kan. Alhamdulillah sudah menikah. Dan kadang-kadang memang nasihat itu lebih masuk bersamaan orang-orang yang mengalaminya, benar. Ya, ketika orang yang sabar ya, lu nggak ngerasain, benar, gitu. Ini kan kalau orang mau beli, bang, mau beli, boleh kasih price list nggak sih? Ya, saya kasih. Berapa? Jadi saya Termurahnya, termurahnya itu saya 3.500.000. itu yang seperti apa speknya? Ya, yang seperti ini. Ini, Oke. Itu kan, seperti ini kan. Oh, oke. Kalau yang robot kayak begini, Ada. ada yang apa? Bisa bermain bola gitu. bermain. Kemarin kita jual kemana ya di Lombok itu 180. 180 juta. Yang hidrolik, Pak. Hidrolik. Ya hidrolik. Ajib, Masya Allah. Hidrolik yang robotik pun pernah saya jual 4 atau 5 kaki lah. Itu dengan kalang-kalangan atas kayak bos-bos itu kan. Kadang-kadang kalau ketemu orang yang mampu untuk membeli kaki palsu, itu kita ditantang malah. Minta yang terbaik buat saya bisa jalan, jangan dulu uangnya Pak. Nah itu sering saya ketemu seperti itu kan. Ya disitulah kita buatkan. Karena yang amputasi ini tidak memandang kaya, miskin, tidak memandang. Kalau kita ketemu yang istilahnya yang tidak mampu, ya kita harus berpikir juga. Kan banyak sebuah lembaga. Lembaga itu kan
dana masyarakat yang dikumpulkan di situ. Kita coba ajukan proposal, begitu kan? Ya minta tolong Pak, ini ada yang tidak mampu, boleh nggak dibantu? Jadi kan banyak cara untuk kita membantu teman-teman yang tidak mampu. Banyak caranya gitu kan, seperti itu. Nah kalau ini Kang jadi ingat Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Luar biasa. Bukti nyata gitu. Ya, segala ujian itu ya Sesuai bisa gitu, iya, iya. dilalui gitu dengan syukur dan Masya bersabar, Allah. ya kan? Iya betul. Untuk mendapatkan kaki palsu gratis ini gimana caranya? Ya, bagi teman-teman yang tidak mampu untuk mendapatkan kaki palsu, kami hanya meminta datanya saja. Oke. Seperti KK, KTP, dengan surat keterangan tidak mampu. Oh, jadi syaratnya KK, KTP, Dengan surat keterangan Surat tidak, keterangan tidak mampu dari- SKTM, oke. dari RT RW seperti. pokoknya intinya gitu, kakak dan juga bim-bim.